terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam barisan orang-orang yang memperoleh syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kalau sekalian, sebenarnya saya sendiri tertarik ya dengan apa yang akan sama-sama kita ceritakan pada malam hari ini. Sebenarnya saya juga merasa mind blowing gitu ya, merasa wah ternyata gitu ya, bahwa ternyata selama ini dewa-dewa dalam mitologi yang kita kenal, ketika ditelusuri ya, dicari-cari jejaknya, ketika dilacak keberadaannya begitu, eksistensinya, nama-namanya, ternyata mereka itu ya juga memiliki hubungan-hubungan tersendiri ya dengan kisah-kisah, cerita-cerita yang ada kita kenal ya dalam agama kita gitu. Nah, kalau sekalian, insya Allah pada malam hari ini kita akan sedikit menyinggung tentang 3 dewa. Ya, kan kita mau menelusuri nih berhala dan sesembahan dari orang-orang musyrik. Ya, kita akan menelusuri dari mana asal mula dewa-dewi mereka gitu. Sebagaimana sudah kita ungkap pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya, pada sesi-sesi yang sebelumnya, bahwa agama manusia itu pada awalnya adalah tauhid ya. Agama manusia itu pada awalnya adalah menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian agama yang murni tadi, penyembahan terhadap Tuhan yang satu itu tadi ya, penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi berbelok, menjadi menyimpang. Yang kemudian disembah adalah wujud-wujud lain, entitas-entitas lain selain Tuhan yang satu tadi. Bentuknya bisa dewa-dewa, bisa berhala ya, wujudnya berhala, tetapi kemudian ada semacam story-story ya, tokoh-tokoh di situ, dewa-dewi yang itu nantinya diagung-agungkan. Ada juga yang menyembah bintang gemintang, ada juga yang menyembah matahari, ada juga yang menyembah bulan, ya kan? Ada juga yang menyembah binatang-binatang yang mereka keramatkan, pohon-pohon besar misalnya. Ada yang menyembah langit, ya pokoknya menyembah apa aja deh, selain Sang Pencipta yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam agama kita, dalam Islam, kawan sekalian, sebagaimana juga kita ungkap pada pertemuan yang lalu, Nabi Adam alaihissalam, ya bapak moyang umat manusia, mengajarkan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nabi-nabi setelahnya. Nah, jadi semua berawal dari zaman itu, ya zaman yang sudah sangat lama sekali, sudah sangat tua sekali, yang kalau menurut periodisasi ya, para sejarawan itu adalah zaman antediluvian. Zaman antediluvian itu adalah zaman yang mana zaman itu adalah periode sebelum terjadinya banjir. Ya, kita tentu sama-sama mengetahui dan ceritanya juga sudah sangat terkenal. Anak SD juga tahu ya. Anak SD juga tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalam ya, umatnya karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mau menerima dakwah dan seruan kepada keimanan, makanya kemudian mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bencana banjir besar yang sangat dahsyat sekali. Ya, nah, zaman sebelum periode terjadinya banjir besar itu,
banyak disebut oleh para sejarawan sebagai zaman antediluvian. Nah, semuanya bermula pada zaman antediluvian ini, ya, zaman sebelum lahirnya Nabi Nuh alaihissalam, zaman sebelum diutusnya beliau untuk umat manusia. Nah, jadi ketika itu Nabi Adam alaihissalam, ya, itu berhasil untuk membuat anak-anaknya, untuk membuat garis keturunannya, itu semuanya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang terjadi sebuah peristiwa yang amat memilukan, yaitu peristiwa pembunuhan pertama. Kita tentu sudah mengetahui peristiwa pembunuhan pertama, ya, antara anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam. Ya, ada Qabil sama Habil. Qabil kakaknya membunuh Habil adiknya. Ya, dan semua ini misalnya menurut Imam Ibnu Katsir misalnya dalam kitab Qasasul Anbiya, yaitu karena cemburu buta. Karena cemburu buta, ya, karena cinta yang tak sampai, guys, cinta yang tak sampai. Ya, si Qabil, ya, Qabil dan Habil, sebenarnya dua nama ini juga, nama Qabil, nama Habil, ya, yang di barat itu dikenal sebagai Abel dan Kain. Kain itu Qabil, Abel itu Habil. Nah, itu bukan berasal dari sumber-sumber Islam. Kenapa? Karena dalam sumber-sumber Islam seperti Quran, Sunnah, ya, itu tidak ditemukan siapa itu nama kedua anaknya Nabi Adam alaihissalam yang terlibat dalam peristiwa tragedi pembunuhan pertama itu. Dalam Al-Quran hanya disebut dua putra Adam gitu aja. Ya, tidak disebut siapa namanya gitu. Nah, Qabil dan Habil ini, peristiwa tragedi besar ini adalah ketika Qabil membunuh Habil. Ya, Qabil membunuh Habil, ini sangat luar biasa sekali, memilukan. Nah, pasca Habil terbunuh, Allah Subhanahu wa taala tidak lama kemudian segera menggantikan putra Nabi Adam alaihissalam yang wafat itu tadi dengan putra-putri berikutnya yang juga jumlahnya banyak gitu, ya. Nah, salah satu dari putra Nabi Adam alaihissalam yang lahir pasca terbunuhnya Habil, ya, itu adalah Nabi Syith, ya, Nabi Syith alaihissalam. Nah, Nabi Syith alaihissalam ini dikenal sebagai Seth, ya, Seth. Kalau dalam peradaban Barat misalnya, kalau dari sumber-sumber biblikal, ya, sumber-sumber Israiliyat itu namanya Seth. Syith kalau dalam sumber-sumber Islam. Nah, kalau dalam sumber-sumber Barat, ya, sumber-sumber biblikal itu Seth. Kalau kita mengenai Syith, mereka Seth. Ya, mirip-mirip lah, ya kan, gitu. Nah, kemudian Bapak sekalian, mari kita coba ulik, ya, dalam surat Nuh ayat 23. Tentu surat Nuh kita mengetahui bahwa surat Nuh itu mengungkap kisah perjuangan Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah di hadapan kaumnya, ya. Jadi ketika itu Nabi Nuh alaihissalam berdakwah bertahun-tahun, ya, bahkan sampai 950 tahun periode dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam di tengah-tengah kaumnya gitu. Nah, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam itu adalah sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW adalah 10 kurun katanya. Ya, 10 kurun. 10 kurun ini ada ulama yang menjelaskan maknanya adalah 10 generasi. Ya, 10 generasi. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, peristiwa penyembahan terhadap berhala pertama kali, ya, peristiwa kemusyrikan pertama kali itu memang terjadinya pada periode antediluvian itu, pada periode sebelum turunnya azab berupa banjir besar itu, ya, yaitu di zaman antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam. Menurut para ulama, ya, ada orang-orang soleh, ya, keturunannya Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana pernah kita kisahkan pada sesi-sesi berbagi cerita yang lalu, ya.
Nah, itu ada beberapa orang keturunannya Nabi Adam alaihissalam yang bernama Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Nah, ini mereka ini, jadi itu nama-nama orang ya, nama orang dulu emang begitu, pendek-pendek ya kan. Nah, ini kalau bisa saya tunjukin, inilah nama-namanya. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini dia Wad, ya Wadan, Suwa'an, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr ya. Nah, mereka semua ini kalau sekalian adalah orang-orang soleh yang hidup di zaman antediluvian. Mereka adalah orang-orang soleh yang hidup di zaman antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam, gitu kalau sekalian. Ya. Nah, khususnya yang akan kita sorot pada malam hari ini itu adalah seorang soleh yang bernama Wad. Ya, Wad yang ini nih. Ya, Arabnya yang ini. Nah, Wad ini kalau sekalian, ya ternyata adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam, ya yang kita kenal sebagai Syith. Nah, jadi Wad itu Syith. Nah, sebelumnya saya coba baca dulu ya, surat Nuh ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'aw wa la ya'us wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ya. Yang artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Surat Nuh ayat 23. Ya. Nah, di sini kawan-kawan sekalian, sahabat Rasulullah SAW yang terkenal sebagai ahli tafsir ya, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata ya bahwa terkait 5 berhala dalam ayat di atas, dulu kaum Nuh alaihissalam menyembah semua itu, kemudian bangsa Arab pun menyembahnya. Nah, jadi 5 nama ini kalau sekalian ya, ini adalah nama-nama berhala yang dulu disembah oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang sebenarnya 5 nama itu adalah nama orang-orang soleh yang hidup di antara zaman Nabi Adam dengan zaman Nabi Nuh alaihissalam, zaman antediluvian. Terlebih lagi Wad itu adalah putranya Nabi Adam alaihissalam yang bernama Syith itu tadi, ya yang bernama Syith. Nah, yang bernama Syith, Nabi Syith bahkan ya, beliau seorang nabi juga. Kenapa? Sebab ada juga salah satu hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan suhuf kepada Nabi Syith alaihissalam gitu. Nah, orang-orang ini ya yang 5 ini yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran juga itu tadi, itu mereka semuanya adalah orang-orang soleh yang amat dicintai oleh kaumnya. Mereka semua amat disayangi, dihormati oleh kaumnya. Ya. Nah, tetapi kemudian saking cintanya mereka, setan kemudian memanfaatkan rasa cinta itu tadi, ya rasa kagum, rasa cinta terhadap orang-orang soleh itu tadi, ditunggangi, dimanfaatkan oleh setan, sehingga kemudian ya setan pasca wafatnya ya orang-orang soleh itu tadi, setan berbuat konspirasi, ya kamu semua akan sedih nih, saya bikinin patung dah untuk mengenang orang-orang soleh itu, untuk membuat kita selalu ingat bahwa mereka itu adalah orang-orang ahli ibadah, sehingga ibadahnya bisa kita teladani, katanya gitu. Namanya orang lagi sedih ya kan, namanya orang lagi sedih kan kadang-kadang apa ya, oh iya ya benar-benar, nah gitu, jadi mau aja gitu ya, mau aja ikut aja begitu dengan apa yang diinginkan disampaikan oleh si setan itu tadi begitu. Nah, makanya kemudian setan membuatkan patung. Oh iya nih, makin rajin ibadahnya gitu ya. Karena teringat dengan
orang-orang soleh itu tadi ketika melihat patungnya. Nah, generasi-generasi berikutnya pun lahir, mereka nggak paham, ya, mereka nggak paham apa tujuan dari adanya patung-patung itu. Lah, setan nongol lagi. Dulu itu bapak-bapak kamu, kakek-kakek kamu itu menyembah patung-patung itu, katanya. Wah, luar biasa. Nah, dari sini kan mas kalian bisa kita ambil semacam benang merah ya, bahwa ketidaktahuan terhadap sejarah membuat mereka menyembah berhala. Di sini makanya kemudian sejarah menjadi sangat urgent sekali, sangat penting sekali, sebab dengan sejarah itu kita tahu jati diri kita. Nah, gara-gara generasi berikutnya itu tidak memahami sejarah, untuk apa itu patung kemudian ditegakkan di situ. Makanya mereka termakan bujuk rayu setan, begitu kan sekalian. Ya, nah semenjak saat itulah, semenjak momen itulah orang-orang jadi pada menyembah berhala. Nah, gitu awal-awal sejarah dari penyembahan berhala ya. Awal-awal orang menjadi musyrik. Awal-awal orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti lupa sama sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka masih ingat, masih memahami, mengetahui bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian mereka menghadirkan tandingan, sekutu-sekutu gitu ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah Wad. Sebagaimana tadi yang sudah disebut di dalam surat Nuh ayat 23. Wad itu adalah sesembahan dari orang-orang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ya. Nah, jadi Wad itu adalah sesembahan tertua. Wad, Suwa, Ya'uth, Ya'uq dan Nasr itu adalah sesembahan berhala tertua, karena yang awal-awal itu adalah ya 5 nama itu. Ya, yang kemudian sama orang-orang itu dibikinkan patungnya, ya, dibikinkan arcanya gitu. Nah, jadi menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka semua adalah berhala zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, itu berhala-berhala awal yang eksis di zaman antediluvian itu. Gitu. Nah, ternyata kan sekalian ya pasca banjir besar yang memusnahkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya kan? Nah, makanya kemudian berhala-berhalanya mereka kan otomatis musnah juga, gitu kan? Ya. Nah, tetapi ternyata tidak sepenuhnya musnah. Kenapa? Sebab ternyata berhala-berhala tadi dalam bentuk-bentuk nama-nama dan eksistensi-eksistensi yang baru ternyata menyisip keluar, kemudian merasuk begitu ke dalam bangsa-bangsa lain, ke dalam kaum-kaum dan umat-umat lain gitu ya. Nah, sebagaimana hal ini, fenomena ini dijelaskan misalnya oleh Imam Qatadah rahimahullah taala yang adalah seorang ulama ahli tafsir. Nah, beliau menjelaskan Wad adalah berhala milik Bani Kalb yang tinggal di Daumatul Jandal. Nah, Daumatul Jandal ya, itu adalah salah satu kawasan yang ada di perbatasan antara Irak dengan Jazirah Arab ya. Nah, pernah ada juga dalam ekspedisinya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu perang di Daumatul Jandal ya. Nah, kemudian masih menurut Imam Qatadah, Suwa adalah berhala milik Bani Hudzail di Rumat. Yaguth adalah berhala milik Bani Utaif dari Murad di Al-Jauf. Ya. Sabah. Nah, ini kawasan Sabah adalah kawasan selatan ya, Jazirah Arab Selatan yang ada di sekitar Yaman. Nah, masih menurut Imam Qatadah, Ya'uq adalah berhala milik Bani Hamdan di Balqa. Nasr adalah berhala milik Bani Kala dari Humair. Nah, sesembahan-sesembahan ini dipuja oleh kaum Nuh alaihissalam, kemudian disembah oleh orang-orang Arab setelah itu. Nah, jadi pasca banjir besar ya, kemudian peradaban manusia ya berkembang kembali, ternyata
berhala-berhala ini berhasil lolos gitu. Berhala-berhala ini berhasil lolos, kemudian mereka merambah kepada kaum-kaum lain, kepada umat-umat lain, kepada bangsa-bangsa lain. Salah satunya adalah bangsa Arab juga yang menyembah berhala-berhala yang dahulunya sempat disembah oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang sudah musnah itu. Ya. Nah, jadi selain dahulunya kelimanya adalah orang-orang soleh, mereka juga anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Nah, seperti dijelaskan misalnya oleh Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Beliau adalah putra dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwa Wad adalah putra Nabi Adam alaihissalam. Gitu. Wad adalah putra Nabi Adam alaihissalam yang paling besar dan paling berbakti kepada beliau. Ya, di antara anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam, Wad itulah yang paling berbakti kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, ternyata Wad itu ya, itu adalah Syith, Nabi Syith alaihissalam. Nah, seperti itu kawan sekalian ya. Nah, itu dia. Ya, jadi Wad itu adalah Nabi Syith alaihissalam. Nah, kemudian Wad juga ternyata penyembahan ya terhadap Wad ini juga merambah kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Nah, karena memang Wad ini merambah penyembahannya kepada bangsa-bangsa lain, nah bangsa-bangsa lain ini kemudian menambahkan atribut-atribut, ya, menambahkan menambahkan semacam kemampuan khusus ya, kemampuan khusus, menambahkan atribut-atribut kepada Wad ini sebagai penguasa pertempuran, sebagai dewa perang ya. Misalnya ini nih, misalnya menurut seorang ulama ya bernama Hisham Al-Kalbi dalam karyanya Kitabus Sonam, Kitabul Asnam, bukan Kitabus Sonam, Kitabul Asnam. Kalau Sonam itu berhalanya satu, ya. Kalau Asnam itu bentuk jamak dari Sonam. Nah, menurut Imam Hisham Al-Kalbi dalam salah satu karyanya yang berjudul Kitabul Asnam, ya, beliau menjelaskan bahwa Malik bin Harithah ya menuturkan, gambarkan kepadaku Wad dengan sedemikian rupa sehingga seakan ia tampak di hadapanku. Nah, kata Malik bin Harithah. Ya, nah kemudian dijawab, ia merupakan patung seukuran manusia besar, yakni postur tubuh manusia yang paling besar, ditutupi oleh dua jubah. Satu sisinya ditutupi jubah, satu sisinya ditutupi pakaian, membawa pedang di pinggangnya dan sebuah busur di pundaknya, dan membawa tombak yang terhubung dengan bendera perang ya di satu tangan dan membawa tempat anak panah di tangan lainnya, begitu. Nah, jadi memang Wad ini ya, pada beberapa peradaban pasca Banjar Besar ternyata banyak dikaitkan dengan peperangan. Jadi dewa perang ya. Nah, dengan profil seperti di atas, Wad atau kemudian disebut Waddan ya, Wad atau Waddan tampak sebagai dewa perang. Begitu. Nah, dalam mitologi Norse ya sekarang lagi rame itu Thor Love and Thunder, itu ada satu dewa, itu bapaknya para dewa dari mitologi Norse itu namanya Odin. Nah, Odin ini kalau kita nonton film-film Marvel misalnya itu adalah bapaknya Thor. Ya, bapaknya Thor itu si Odin. Matanya satu gitu kan. Nah, kemudian dia itu perkasa. Nih kalau misalnya saya tunjukkan kira-kira gambaran Odin tuh kayak beginilah kira-kira. Nah, ini tuh Odin ya. Odin ya, bukan Udin. Kalau Udin teman saya ada namanya Udin. Ini Odin ya. Nah, kira-kira seperti ini nih ilustrasinya Odin. Ya, dia adalah bapak para dewa dalam mitologi Norse. Odin digambarkan sebagai seorang dewa gitu ya. Gimana nyebutnya?
Odin digambarkan sebagai sesosok dewa. Ya, mau dibilang orang dia dewa begitu ya. Nah, jadi Odin digambarkan sebagai sosok dewa yang perkasa. Sosok dewa yang perkasa ya. Dewa ini sangat-sangat tangguh ya, di medan peperangan ya, dan digambarkan oleh Malik bin Harithah itu bahwa Odin itu kayak begitu gitu ya, seperti tadi perkasa bawa tombak gitu. Nah, dengan profil seperti di atas ya, Wad atau Wadan tampak sebagai dewa perang. Dalam mitologi bangsa Skandinavia, ini dia mitologi Norse ya, dikenal juga itu dewa perang yang bernama Odin, bapak para dewa. Nah, ternyata Odin ini namanya tidak satu. Ya, ada 170 nama derivasi, nama turunan dari Odin, ya. Di antara nama itu adalah Woden, Wodan, ya, Watan, Wotan. Nah, banyak tuh. Tapi mirip-mirip sama Wad, Wadan, Wad, ya. Yang maknanya pemimpin perang begitu. Nah, The British Museum dalam situsnya ini menjelaskan sesembahan bangsa Norse ini nama utamanya Woden. Nama lainnya Odin, ya Wodan, Wotan. Nah, Tuhannya bangsa Anglo-Saxon, bangsa Norse, ya. Salah satu dewa utama dalam mitologi bangsa Norse, begitu. Tuhan perang dan pelindung para pahlawan. Mereka yang gugur akan bergabung dengannya di Valhalla. Wah, kalau kawan-kawan mungkin pernah coba main Assassin's Creed Valhalla. Wah, Assassin's Creed Valhalla yang kalau misalnya pernah nyobain tuh, itu ada beberapa chapter begitu ya, yang si jagoannya itu dia masuk ke dalam kerajaannya si Odin itu tadi gitu. Ya, nah Odin. Menurut kamus online ya, Merriam-Webster. Nah, dalam entry Wednesday atau hari Rabu nih dalam bahasa Indonesia ya, kata Wednesday dalam hari Rabu yang artinya hari Rabu itu ya diambil dari Wodnesdag. Dari mana? Dari Woden, Odin ya, dan Dag Day. Nah, makna generiknya ya adalah Wednesday itu merupakan harinya Odin. Gitu. Nah, jadi kalau sekalian, jadi kalau kita telusuri ya, ternyata ada jejak-jejak bahwa Odin itu adalah dewa yang sama yang disembah oleh orang-orang umatnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Wad. Ya, nah, terdapat sejumlah keterkaitan historis bahwa Odin ini tidak lain adalah Wad itu sendiri. Ya, jadi Odin itu Wad. Kenapa? Karena memang kalau ditelusuri, misalnya seperti dijelaskan oleh Ustaz Wisnu Tangga Prabowo dalam buku beliau yang berjudul Sejarah Berhala, ya. Lah ternyata ada banyak sekali kemiripan, ada banyak sekali kesamaan-kesamaan antara ciri Odin ya dengan Wad begitu. Nah, berikutnya kalau sekalian ini dijelaskan misalnya di antara wilayah yang menyembah Wad, nah adalah kota Daumatul Jandal sebagaimana masyhur dalam kitab-kitab tafsir ya, tadi disebutkan juga dalam penjelasan dari Imam Ibnu Asakir itu Imam Qatadah tadi ya. Wad itu disembah kebanyakannya di mana? Di Daumatul Jandal. Ya. Nah, Daumatul Jandal ini kemungkinan lokasi yang oleh Eusebius disebut sebagai Daumatian. Daumatul Jandal, Eusebius menyebutnya Daumatian. Jadi Eusebius itu adalah seorang sejarawan klasik. Kira-kira Eusebius itu kayak gini. Nah, ini dia. Nah, menurut Eusebius ini, ya, Daumatul Jandal itu dulunya adalah disebut Daumatian. Nah, jadi kalau sekalian, Daumatul Jandal ini ya kemungkinan lokasi yang oleh Eusebius disebut sebagai Daumatian. Jika demikian, maka Daumatian tidak lain adalah kota Bani Kalb itu sendiri. Nah, jadi sudah menyebar juga penyembahan terhadap Wad itu ya ke berbagai tempat, termasuk
ke Daumatul Jandal yang oleh Eusebius disebut sebagai Domatian. Ya. Eusebius mengatakan bahwa di Domatian itu terdapat praktik pengorbanan anak laki-laki yang dipersembahkan untuk berhala mereka. Dalam catatan kakinya, Samuel Lee menjelaskan perkataan Eusebius dalam Theophania bahwa kaum Daumatul Jandal menyembah berhala bernama Wad. Nah, sesembahan yang sama dari Woden, ya, Woden, Wadan, ya, itu juga gitu. Nah, itu dia kalau sekalian ya. Nah, berikutnya sekarang kita beralih kepada dewa berikutnya kali ini dari Mesir kuno yang bernama Set. Nah, dewa ini namanya Set. Mana dia? Nah, Set tampangnya seperti ini. Set. Dewa di Mesir kuno. Jadi kepalanya, apa ini kepalanya ya? Gak jelas begini ya. Kepalanya tapir kali ini ya, tapir. Tapi kalau menurut beberapa penjelasan, misalnya kalau kita buka Wikipedia, ya ini kepalanya katanya anjing lokal benua Afrika, katanya begitu. Nah, ada juga yang menjelaskan kepalanya ini adalah moncongnya jerapah, katanya. Tapi kok jerapah lehernya nggak panjang begitu ya. Nah, tetapi kalau sekalian, sederhananya, ya singkatnya, ini adalah seorang dewa lagi. Seorang dewa tapi orang ya. Sesosok dewa lah begitu ya. Sesosok dewa yang dipuja oleh orang-orang Mesir kuno yang mereka sebut sebagai Set. Set ini adalah dewa gurun pasir, ya, dewa kekerasan, dewa kekacauan begitu ya. Dan tentu saja dewa perang. Nah, kembali nih, dewa perang ya, sebagaimana diatributkan kekerasan dan perang itu terhadap Wad gitu pasca banjir besar. Nah, ini juga dewa perang. Nah, namanya Set. Gitu. Nah, kalau saya lihat, nah selain itu ya terdapat sesembahan bangsa Mesir kuno yaitu dewa Set. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah taala yang merupakan seorang ahli tafsir ya, menyebutkan dalam tafsirnya dari surat Nuh ayat 22 sampai 23 ya, bahwa Ibnu Asakir rahimahullah taala menjelaskan. Nah, diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Asakir dalam terjemah Syith ya, telah meriwayatkan melalui jalur Ishaq bin Bishr yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku Juwaibir dan Muqatil dari Ad-Dohak ya, dari Ibnu Abbas. Nah, kembali kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang merupakan ahli tafsir ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan bahwa Adam alaihissalam mempunyai 40 orang putra, 20 orang laki-laki dan 20 orang perempuan ya. Maksudnya 20 orang, 40 orang anak ya, 20 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Di antara mereka yang hidup ialah Habil, Qabil, Saleh, Abdurrahman yang juga dinamai Abdul Haris dan Wad. Nah, kembali nama Wad ini muncul ya. Nama lain dari Wad, nah ini masih menurut penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nama lain dari Wad adalah Syith, juga disebut dengan nama Hibbatullah, pemberian Allah. Nah, jadi Wad ini nama lainnya Syith. Syith itu artinya Hibbatullah atau pemberian Allah. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Asakir rahimahullah taala di atas menjelaskan bahwa nama lain Wad adalah Syith. Ya. Dan Syith memang salah satu nama putra Nabi Adam alaihissalam yang dikenal paling berbakti. Syith memiliki derivasi Seth, dan Seth ini pula salah satu sembahan Mesir kuno. Nah itu ya, jadi ada lagi nih bisa kita telusuri bahwa ada dugaan ternyata dewa Seth itu yang tadi disembah oleh orang Mesir kuno boleh jadi dia adalah Wad juga, yang kemudian mereka sebut Seth karena nama Wad ya, nama lain Wad adalah Syith, Nabi Syith alaihissalam.
Keterkaitan antara Seth sebagai sesembahan Mesir kuno dan Seth atau Nabi Syith ya sebagai salah satu putra Nabi Adam alaihissalam memang mengandung perdebatan. Salah satu alasannya ya adalah kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Nah, namun demikian keterkaitan antara Seth dengan Wad memiliki referensi dari Ibnu Asakir ya, sebagaimana tadi juga disebutkan ya penjelasan tadi diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Maka jika Wad atau Waddan itu adalah sesembahan bangsa Skandinavia bernama Odin, Wotan atau Woden itu sendiri, penyembahan Wad dalam nama Set di Mesir cukup logis ya iya. Nah, gitu kira-kira. Nah, jadi nama dewa-dewanya mungkin udah beragam ya di berbagai suku, di berbagai bangsa, di berbagai peradaban. Tetapi yang disembah itu kalau ditelusuri ya jejak-jejak begitu ya, ternyata ya dia juga gitu. Yaitu berhala-berhala yang semenjak awal ya itu disembah oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam gitu kan kalian ya. Nah, Syith maknanya adalah hibatullah atau pemberian Allah sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam Qasasul Anbiya. Hal itu karena ia lahir setelah Habil wafat dibunuh oleh Qabil. Nah, sebagaimana tadi sudah diungkapkan ya. Nah, begitu kan sekalian. Nah, jadi ini cukup menarik ya. Kalau ditelusuri ternyata ya dewa-dewa itu mengakar terus benang merahnya sampai kepada apa yang disembah awal-awal, yaitu Wad. Ya, Wad. Nah, itu kan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, surat Nuh ayat 23 itu tadi. Nah, jadi Seth, Odin ya itu mereka semua merujuk ternyata kepada figur yang sama yaitu Wad. Sejumlah profil dari Wad dan Seth ya memiliki paralel dengan Zeus ya. Zeus dan Enzipat-Ziyadana itu dewanya orang Sumeria ya, Enzipat-Ziyadana dalam mitologi Sumeria ya. Keempat nama dalam peradaban-peradaban tadi diduga merujuk pada figur yang sama ya. Nah, itu tadi. Nah, kalau Zeus itu tentu kita udah lebih kenal ya, Zeus. Zeus itu kan ini nih. Nah, mana dia? Nah, penampakannya kayak gini. Ini dia Zeus. Ya, seperti digambarkan dalam salah satu ilustrasi lama ya. Nah, Zeus. Nah, ini kan bapaknya Hercules. Zeus ini kan bapaknya Hercules ya. Nah, jadi Zeus ini memang agak nakal ya orangnya. Orang dia dewa kok orang. Jadi Zeus ini agak nakal. Kenapa? Ya dia punya banyak selingkuhan gitu. Nah, salah satu selingkuhannya itu adalah manusia biasa. Nah, kemudian manusia biasa ini karena selingkuh sama Zeus, dia melahirkan seorang anak, sepotong dewa, sepotong orang, ya kan? Nah, namanya, nah, pasti kita udah tahu, namanya Hercules, ya itu kalau dalam peradaban Romawi. Kalau dalam peradaban Yunani sebenarnya namanya Herakles, ya. Herakles itu kalau kata orang Yunani. Hercules itu kalau kata orang Romawi. Nah, tapi kan sekarang kita lebih banyak mengenalnya itu Hercules itu kata orang Yunani ya. Nah, padahal sebenarnya Herakles itu kata orang Yunani, Herakles sebutannya gitu ya. Nah, Zeus ini ternyata menurut penelusuran Ustadz Wisnu Tanggap Prabowo ternyata ada hubungannya juga ya. Nah, antara Odin di Eropa dan Zeus di Yunani memang memiliki kemiripan profil ya. Iyalah, ini kita lihat Zeus perkasa ya kan, gagah, bisa nembak petir gitu kan. Nah, kalau misalnya
apa namanya, misalnya bertarung ya menang ya, bapaknya para dewa, gimana nggak menang gitu. Nah, kedua nama tersebut ya, Zeus dan Odin itu tadi, kedua nama tersebut sama-sama dianggap dewa yang memiliki saudara-saudara ya, yang memiliki saudara-saudara sehingga membentuk tiga serangkai. Zeus misalnya ya, Zeus bersaudaranya sama siapa? Sama Apollo, sama Athena. Ya, kalau ya Athena inget ya, ini zaman-zaman anak 90 nih, ada Sensei ya, itu pembelanya Athena ya, gitu kan. Oh, itu saya happy banget ya lihat Sensei ya dulu ya. Nah, Zeus itu berhubungan saudara sama Apollo dan Athena. Sementara Odin itu berhubungan saudara sama ya dewa lain. Itu namanya Vili dan Ve. Nah, jadi Odin itu bersaudara sama Vili dan Ve, sementara Zeus sama Apollo dan Athena, ya. Zeus nih oleh sejumlah pendapat ternyata dia dikaitkan ya dengan berhala bernama Zeusara di Jazirah Arab. Ada hubungannya juga ya. Makanya namanya Zeus. Kalau di Jazirah Arab namanya Zeusara ya, ada Zeus-Zeusnya juga. Dan Zeusara atau Dusares ini merupakan bagian dari keluarganya Lata. Nah, itu ya. Lata, Uzza, Manat ya kan. Nah, kemudian Lata ini memiliki dua versi. Di wilayah utara Jazirah Arab dan selatan Syam, bahwa Lata diasosiasikan dengan Athena tuh. Athena Yunani ya, dan dengan Minerva di Romawi. Nah, ya makanya kok kayak seragam ya, pola-pola dari dewa-dewi yang berkembang di berbagai peradaban. Kok tiga gitu? Kenapa tiga? Ya, ada tiga serangkai dewa, mesti begitu terus ya, di Romawi begitu misalnya, di Yunani begitu. Kalaupun misalnya nanti tuh dewa-dewa beranak pinak misalnya ya, banyak gitu, ada Ares misalnya dewa perang, kemudian ada Aphrodite misalnya dewa cinta ya kan. Ada apa lagi itu? Banyak lah pokoknya itu dewa-dewa ya kan, berkeluarga dewa-dewanya begitu ya. Nah, mereka semua tapi basicnya tetap tiga gitu. Nah, sebagaimana di Jazirah Arab juga tiga kan. Ya, emang ada banyak juga dewa-dewa dan berhala-berhala yang disembah di Jazirah Arab. Tapi basically ada tiga, Lata, Uzza, dan Manat. Nah, tiga ini secara basic. Nah, masih ada juga kan dewa-dewa yang lain, Hubal misalnya ya, kemudian dewa-dewa yang lainnya, tapi basically ada tiga. Mirip gitu. Lata diasosiasikan dengan Athena dan dengan Minerva, sehingga Wad bisa jadi bermetamorfosis menjadi nama-nama lain di lokasi-lokasi berbeda, menegaskan bahwa Wad adalah muara kesyirikan pertama. Nah, luar biasa ya. Nah gitu kan mas kalian. Nah jadi berbagai penjelasan ini memperlihatkan kepada kita ya, bahwa memang semuanya mengakar kepada kemusyrikan yang sama, yaitu kemusyrikan awal-awal sebagaimana yang dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 23 itu tadi ya. Ada Wad, ada Suwa, ada Ya'uq, Yaguth, dan Nasr ya. Nah, 5 orang ini yang tadinya sebenarnya orang-orang soleh itu gitu ya, tetapi kemudian mereka dikultuskan dan bahkan saking dikultuskannya ya, disembah oleh orang-orang yang tersesat itu. Posisi mereka disetarakan, disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu kan Mas kalian. Nah, jadi memang semua sesembahan berhala ya, kalau ditelusuri ternyata dari situ. Ya ada sesembahan-sesembahan atau berhala-berhala yang jejak-jejaknya masih bisa kita lihat bahwa ternyata dia berhubungan ya sama Wad, ya sama Suwa, Yakut, Ya'uq, Yahud, dan Nasr itu tadi. Nah, tapi banyak juga sesembahan-sesembahan yang lain ya, namanya juga jejak. Kadang jejaknya udah nggak ada gitu ya, jejaknya udah hilang, jejaknya sudah tertukar-tukar sana sini, ketiup angin misalnya ya.
Ada juga jejak-jejak yang nggak kita temukan. Nah, tetapi dari jejak-jejak yang ada, ya benarlah apa yang banyak dijelaskan oleh para ulama dan apa juga yang dan yang juga telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, bahwa yang pertama kali ya musyrik itu adalah umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang menyembah 5 sesembahan berhala itu tadi, yang nama-namanya itu adalah ya yang tadi sudah kita sebut itu, Wad, Suwa, Yaguts, Yaok, dan Nasr. Yang mereka semua kemudian pasca banjir besar ya seolah-olah menyusup kepada peradaban-peradaban lain dan kemudian menginspirasi peradaban-peradaban lain itu tadi untuk juga menyembah berhala, menyembah dewa-dewa yang semuanya bermuara, bersumber kepada nama-nama orang-orang soleh yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 23 itu tadi, kawan sekalian. Ya, nah kawan sekalian, demikian cerita kita malam hari ini. Mudah-mudahan semakin kuatlah iman kita, semakin kuatlah keyakinan kita ya bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sejati, Tuhan yang sesungguhnya yang mencipta langit dan bumi, yang mengatur segala urusan, yang mengelola alam semesta, yang memberi rizki pada kita setiap hari. Hanya dialah satu-satunya Tuhan. Dan karenanya kita mestilah menaati aturan-aturannya. Sebab aturan-aturannya itu yang kemudian diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian kita sebut sebagai syariat Islam, ya, itu adalah jalan hidup yang terang benerang yang akan menyelamatkan kita di kehidupan dunia, apalagi di kehidupan akhirat kelak. Mudah-mudahan semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dalam sesi berikutnya akan kita telusuri lagi dewa-dewa yang lainnya, sesembahan-sesembahan yang lain yang akan makin memperlihatkan pada kita bahwa ya lucu gitu ya. Tuhan-Tuhan yang palsu itu, sesembahan-sesembahan yang palsu itu, dewa-dewa yang palsu itu lucu-lucu gitu. Macam-macam aja gitu. Dewa berkeluarga, punya kakak, punya adik. Bagaimana itu mau nyembah yang kayak begitu gitu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, meneguhkan kita ya untuk selalu menyembahnya, untuk selalu beriman kepadanya. Menguatkan hati dan pikiran kita untuk tetap setia kepada syariat Islam, untuk tetap setia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk hanya setia menaati Rasulullah Muhammad SAW. Demikian kawan sekalian, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentu saja dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.